Oke, masih kita bicara tentang soal mengenai pemberantasan korupsi. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian perlu kita bahas, sehingga kita bisa membongkar kira-kira upaya pemberantasan korupsi di khususnya untuk Indonesia ini sudah sampai sejauh mana. Kan tadi malam kita sempat membahas tentang kekuasaan yang eksesif gitu. Ya. Nah, itu kan mirip juga dengan katanya Lord Acton kalau power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Nah, pertanyaannya adalah akar persoalan kekuasaan yang eksesif ini dari mana? Emang karena kebutuhankah, kesempatankah, atau ketamakan? Kalau bagian dari Lord Acton itu nature dari power itu selalu tends to corrupt itu. Nggak ada soal. Tetapi yang bahaya kalau dia powernya jadi absolut, maka dia pasti koruptif. Jadi selalu power itu harus dihalangi, dan penghalangan itu yang mencegah korupsi. Karena dalil kamu tadi, semakin absolut kekuasaan, semakin mampu dia untuk mengatur semua hal. Nah, itu pentingnya powernya dilimitasi itu supaya dia nggak eksesif itu. Nah, di kita limitasi power itu dilakukan oleh oposisi. Atau bukan di kita, di dalam kemasukakalan politik hanya oposisi yang mampu untuk duel dengan kekuasaan. Jadi ada yang existing power, ada yang opposition itu. Itu nggak ada, karena itu diambil alih oleh pers, diambil alih oleh mahasiswa, diambil alih oleh madrasah digital oposisinya kan. Jadi diskursus oposisi nggak bisa lagi diandalkan pada yang formal, justru pada yang informal tadi itu. Itu pentingnya sekolah anti korupsi berpegang pada patokan demi mencegah korupsi maka kita cegah kekuasaan yang eksesif. Demi mencegah kekuasaan yang eksesif kita bentuk kelompok-kelompok yang mampu untuk menarasikan bahwa korupsi itu adalah modal utama untuk memperpanjang kekuasaan. Itu intinya ya. Logikanya begitu. Oh, iya. Berarti memang terlepas dari entah itu ketamakan, adanya kesempatan, atau memang itu kebutuhan untuk membuat power itu eksesif. Tapi ketika ada power yang eksesif itu, maka itu berpotensi besar untuk... Ya, itu poinnya. Jadi orang yang tamak kalau powernya nggak eksesif dia nggak bisa bikin apa-apa kan. Oh iya. Kan, banyak orang juga ragus tapi ya, dia nggak punya kekuasaan. Nah, orang yang bahkan kekuasaannya berlebih, walaupun mentalnya bagus, dia akan coba-coba untuk istilahnya memaksimalkan potensi dia untuk membuktikan bahwa dia powerful. Nah, pembuktian itu yang kita sebut sebagai korupsi. Korupsi itu pembuktian dari kekuasaan yang berlebih aja, itu nggak ada soal lain di situ. Ya, logiknya di situ, dan mestinya milenial paham itu bahwa ini bukan soal perangai orang yang nggak pernah berdoa atau diajarkan hal yang buruk, enggak. Dia tetap terkait, korupsi terkait dengan excessive power tadi. Soalnya yang awam dia paham. Kamu panggilannya apa? Hizbah. Hizbah, ya. Oh iya, lupa memperkenalkan diri. Saya Hizbah Muhammad Abror, mahasiswa Pendidikan Agama Islam baru selesai. Berarti bukan tentang, kan kalau yang awam dipahami bahwa itu ada adanya faktor 3 itu, kesempatan, greed, need sama pokoknya ketamakan, some chance. Jadi ada kesempatan, selama dia ada kesempatan. Berarti ada 3 faktor dari korupsi itu, kesempatan, tamak, sama memang kebutuhan. Kalau misalkan kita bahas mengenai kebutuhan, berarti ada kesejahteraan yang tidak merata gitu kan. Kalau misalkan kita bahas mengenai kesempatan, itu kembali ke pembahasan tentang morality biasanya tuh kalau misalkan di dalam ini. Kalau misalkan kita bahas kesempatan, berarti pengelolaan dari kekuasaan itu koruptif gitu kan. Kalau misalkan kita bahas dari ketamakan, berarti subjektif dia yang memang tamat pada dasarnya. Selama ini yang awam dipahami itu. Ini yang kamu bilang tadi udah jadi proposal tesis itu, bukan sekedar skripsi. Karena kita mau uji yang mana sebetulnya yang memberi suasana mengizinkan korupsi. Chance kah, kesempatan kah, greed, ketamakan, atau need itu, kebutuhan itu. Tetapi kalaupun 3 variabel itu ada, yang terakhir orang tanya, emang Anda punya seberapa power
untuk memanfaatkan chance itu, kesempatan itu. Memang Anda mampu untuk memindahkan grit Anda, ketamakan Anda dengan mencuri ya, dengan korupsi, kan Anda bukan pejabat tuh. Memang Anda mampu untuk memenuhi needs Anda kalau Anda hanya mahasiswa tuh. Jadi tetap surplus kekuasaan itulah yang menyebabkan 3 variabel tadi dimanfaatkan. Jadi logikanya begitu, ada surplus kekuasaan, lalu ada kesempatan, lalu ada kebutuhan, lalu ada ketamakan, kan itu. Nah, kita nggak bicara soal tamak segala macam ini, itu bisa diatasi di fakultas kalian kan. Tapi kalau soal kekuasaan itu urusan publik tuh. Kan sifat pribadi ya, ada orang yang memang tamak, ya udah mau diapain kan. Ada orang yang memang nggak pernah puas. Tetapi semua itu adalah masalah mental pribadi orang. Yang kita bicarakan adalah korupsi sebagai hal yang disebabkan oleh tidak imbangnya antara power dan oposisi. Itu jadi antara kekuasaan dan apa kata oposisi ya, pengawasan. Oke. Itu sih Hisbal. ya Hisbal. Terus Ini ada berapa ratus pertanyaan lagi? 3 lagi. Ya, Oke. Tentang tantangan terbesar bangsa ini untuk terbebas dari kerangkeng pemerintahan yang korup itu apa menjadi tantangan paling besarnya? Ya lakukan pemilu yang bersih itu, kan hanya itu kan. Semua pemilu yang bersih menimbulkan rasa hormat pada kekuasaan. Jadi power itu kita hormati kalau dia dicapai secara bersih. Tapi kalau powernya dia ambil dengan cara yang koruptif, yang nggak ada penghormatan. Kalau rakyat udah nggak hormati, maka rakyat berhak untuk menurunkan kekuasaan. Lalu kekuasaan bilang rakyat makar, bukan makar. Dia tidak lagi menghormati Anda tuh, kan itu. Jadi harus dibedakan antara makar karena ingin mengganti kekuasaan dan makar karena kita tidak lagi menghormati kekuasaan. Nah, kalau kita tidak menghormati, salah siapa? Salah dia, karena dia tidak mampu menunjukkan kehormatan. Nah, orang yang terhormat dalam kekuasaan, dia pasti nggak greedy. Dia pasti tidak mempergunakan kesempatan. Dia pasti akan cukupkan basic needs dia itu. Jadi itu intinya kan. Jadi balik pada soal integritas pemimpin yang kita pilih. Kadang ada pemimpin yang waktu kampanye, pilih saya karena saya akan korupsi, pilih saya karena saya akan rakus, pilih saya karena saya kebutuhan saya kurang. Kan semua mereka bilang pilih kami karena saya udah cukup kebutuhan, nggak akan korupsi. Pilih saya karena saya tidak rakus, maka hasil pertumbuhan ekonomi akan tiba pada rakyat. Pilih saya karena saya tidak akan memanfaatkan kesempatan. Semua itu mereka langgar. Jadi dia akan kita turunkan karena melanggar janjinya sendiri. Kan itu pesan moralnya begitu. Sejak dari pembukaan kekuasaan itu ya pemilu. Ya, sejak dia membuka kekuasaan atau gampangnya detik pertama dia berkuasa, oposisi sudah harus waspada. Nah, sekarang oposisi nggak bisa waspada karena semuanya ditarik dalam kekuasaan. Satu-satunya yang beroposisi ya ini apa namanya ini IMM. Oke, selanjutnya bicara tentang mahasiswa. Apakah terdapat indikasi bahwa pendidikan juga dikorupsi selama ini? Melihat bahwa ada indikasi bahwa beberapa masa mendatang gerakan mahasiswa mati di bungkam kampus. Bukan dari mahasiswa yang mati, dosen-dosennya yang takut. Jadi yang koruptif itu adalah dosen-dosen. Kan dosen kalian, rektor di seluruh Indonesia kan mengajarkan mahasiswa kritis. Begitu mahasiswa kritis, dosennya ketakutan. Karena dia adalah aparat kekuasaan kan, nggak bisa naik pangkat, gajinya akan dihambat. Jadi yang bahaya adalah dosen yang koruptif secara mental, menghalangi orang kritis, itu artinya koruptif itu. Kalau kekuasaan ya oke, tapi ini di kampus dihalangi kritisisme. Padahal kampus didesain untuk memproduksi sebanyak mungkin kritisisme. Jadi pastikan buat dekan Anda nggak menghalangi Anda supaya kita nggak sebut dekan Anda koruptif itu. Secara mental. Ya secara moral apalagi. Dan terakhir nih. Oke. Adakah harapan pada generasi muda yang masuk dalam lini kekuasaan untuk pemberantasan korupsi? Saya nggak punya harapan, saya suruh mereka untuk berantas. Kita nggak bisa berharap pada orang, kita paksa dia untuk lakukan. Kalau nggak kita anggap Anda sebetulnya mentalnya kerupuk itu. Kerupuk itu cuma bisa berguna kalau dimakan, nggak bisa dipamerkan. Jadi pastikan bahwa ada status moral yang kuat, lalu ada backup organisasi yang jaringannya cukup banyak, baru kita bisa promosikan bahwa kita adalah millennials, generasi yang ingin membersihkan Indonesia dari akar-akarnya.
Dan membersihkan dari akar itu artinya membersihkan secara radikal. Karena kata akar radikal dari kata dasar radix. Oke, Dapat? dapat tuh. Oke. Makasih Bung Rocky. Oke, sampai jumpa di demonstrasi berikutnya. Terima kasih, mungkin ini aja untuk momen hari ini. Terima kasih banyak buat Bung Rocky yang menyempatkan pada pagi hari ini untuk ya press conference sebagai penutupan Bung Rocky di Madinah Inn ini. Ini bukan konspirasi, ini konferensi akal. Ya, semoga kita bisa bertemu kembali. Oke, His, ya. Oke. Ya. Itu aja. Here. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.